Apa yang DPR lakukan? Nggak semua sih, tapi sebagian dari mereka sibuk nyinyir di media. Ini kan pendekatan militeristik, nggak manusiawi. Bro, yang nggak manusiawi itu justru kalau kalian biarin anak-anak jadi korban narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan tanpa solusi nyata. Mereka butuh pembinaan, butuh ketegasan, bukan cuma kurikulum yang gonta-ganti tiap 5 tahun. Turunlah ke lapangan, lihat sendiri betapa beratnya perjuangan sekolah-sekolah membentuk anak-anak yang sedang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas sesuatu yang nggak nyaman, tapi penting. Masih tentang pendidikan karakter, barak militer, dan mental anak bangsa yang pernah saya bahas sebelumnya. Tapi kalau kali ini kita coba lebih mendalam, agar yang biasa nyinyirin program ini sadar bahwa begitu berat mendidik anak yang sedang tersesat. Hari ini saya mau bicara belak-belakan tentang segelintir anggota DPR kita yang sok kritis, sok peduli, tapi gengsi ngakuin sesuatu yang sebenarnya bagus. Iya, saya ngomongin soal pendidikan karakter di barak militer. Coba kita tengok faktanya dulu. Ada program pendidikan karakter, anak-anak yang tadinya brutal jadi lebih disiplin. Yang tadinya bolos, mulai tahu waktu. Yang tadinya ngerokok, mulai mikir masa depan. Tapi apa yang DPR lakukan? Nggak semua sih. Saya ulangi, nggak semua. Tapi sebagian dari mereka sibuk nyinyir di media. Ini militerisasi. Ini bahaya untuk anak-anak. Berdampak pada psikologis anak. Emang kalian pernah turun ke barak dan lihat sendiri? Atau cuma baca headline dan langsung ikut tren menolak? Saya mau tanya, kalau kalian benar-benar peduli sama anak bangsa, mana hasil riset kalian? Sudah cek nggak progres anak itu? Sudah wawancara belum? Guru, orang tua, atau siswa? Kalau kalian nggak setuju, pendidikan di barak militer, ya buat alternatif dong. Bikin tempat khusus, bangun fasilitas pembinaan, anggarkan pelatihan untuk pendidik karakter yang profesional. Jangan cuma bisa nolak, tapi solusi kagak ada. Dan jangan cuma kasih kritik waktu program ini dijalankan di Jawa Barat. Kalau emang peduli sama anak bangsa, di Jawa Barat ini kan sudah jalan. Lakukan aja riset. Kalau emang bagus, kenapa nggak dijadikan program nasional? Berani nggak? Oh, ini kan pendekatan militeristik, nggak manusiawi. Bro, yang nggak manusiawi itu justru kalau kalian biarin anak-anak jadi korban narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan tanpa solusi nyata. Mereka butuh pembinaan, butuh ketegasan, bukan cuma kurikulum yang gonta-ganti tiap 5 tahun. Turunlah ke lapangan, lihat sendiri betapa beratnya perjuangan sekolah-sekolah membentuk anak-anak yang sedang tersesat. Kenapa susah? Ya karena waktu anak-anak di sekolah itu sedikit. Lebih banyak waktu mereka dihabiskan di luar sekolah, yang justru sering jadi sumber pengaruh buruk. Di sisi lain, guru juga terbebani banyak hal. Sibuk dengan administrasi yang rumit, nyiapin RPP, dokumen ini itu, padahal kenyataannya kondisi di lapangan sering nggak sesuai dengan rencana. Belum lagi banyak guru yang masih memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya dengan gaji yang jauh dari cukup. Dan ini bukan kasus 1-2 orang, ini mayoritas. Jadi, jangan heran kalau ada anak yang terjerumus ke narkoba atau tawuran, sekolah malah milih jalan pintas. Dikeluarin, selesai? Enggak juga. Makanya salut buat Kang Deddy yang berani eksekusi program buat nangani anak-anak yang sedang tersesat. Permasalahan bukan cuma dikutuk, tapi langsung dihadapi. Artinya, udah berkurang satu masalah besar dalam dunia pendidikan kita. Saya kasih tantangan. Kalau emang pendidikan di barak itu efektif, akui. Jangan gengsi. Itu baru wakil rakyat sejati. Yang bekerja demi rakyat, bukan demi citra. Buat kalian pemikir masa depan yang di Senayan sana. Jangan takut kalah pamor sama Gubernur Jabar dan TNI. Takutlah kalau kalian gagal mencetak generasi emas Indonesia. Kalau kalian masih ragu, turun ke lapangan. Lihat langsung. Lalu berani bilang di depan rakyat. Kami dukung karena kami peduli. Indonesia itu nggak butuh pembicara,
tapi butuh pembela masa depan. Ingat, para pemikir masa depan, kebenaran itu kadang nggak nyaman, tapi justru disitulah letak keberanian. Kalau kita mau generasi yang kuat, jangan takut pada pendekatan yang tegas. Berani akui yang benar, meski datang dari tempat yang tidak biasa. Jadilah pemimpin yang berpikir jernih, bukan politisi yang takut kehilangan panggung. Karena masa depan bangsa ini bukan dibentuk dari suara terbanyak, tapi dari keberanian memilih yang terbaik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap tajam, tetap kritis, dan jangan lupa, bicara pakai hati, bukan gengsi. Saya Mas Buki, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.